Halo Gadgetiers, Hadi di sini dan ini adalah Oppo Find X9 Ultra. Ini endgame HP Oppo, raja terakhirnya. Kalau mau lihat seberapa jago engineer Oppo bikin HP, ya di HP ini. Karena di HP ini, engineer Oppo bakal happy banget yang beli HP Oppo ini dijamin duitnya unlimited. Karena bayangin aja harga memori lagi tinggi-tingginya, harga dolar juga lagi mahal-mahalnya, tapi ada orang mau keluarin duit 30-an juta buat HP ini yang notabene bukan Samsung, bukan iPhone, dan juga bukan HP lipat. Flagship Oppo dari dulu tuh selalu mentok di sini, di Find X yang seri Pro. Cuma tahun ini keluar yang seri Ultra. Seri Ultra ini sebetulnya bukan seri baru, tapi selama ini di-keep buat China market only, dan baru tahun ini masuk ke Indonesia, yang konsekuensinya juga ada. Jadi karena seri Ultra ini masuk ke Indonesia, jadi Oppo nggak masukin yang seri Fold. Find N6 Fold itu tidak masuk. Ada 2 dari 3 warna Oppo Find X9 Ultra yang bakal masuk ke Indonesia. Yang pertama warna Tundra Amber namanya, atau ya sebutnya warna hitam. Menariknya ini justru jadi hero color, warna kebanggaan, bukan warna aman. Karena biasa warna hitam tuh di HP jadi warna aman gitu. Cuma ini jadi warna kebanggaan alias hero color. Katanya terinspirasi dari kamera Hasselblad yang medium format tuh yang harga ratusan juta itu. Dan menariknya di sini justru logo Hasselblad-nya tuh ditulis di, bodinya, ditulis lengkap itu Hasselblad. Karena biasa di Find X9 series kan logo Hasselblad ditulis H doang. Itu satu yang membedakan. Kedua adalah, ada aksen warna oranye di quick button yang buat, kamera itu. Dan satu lagi di ring kameranya dibikin warna oranye. Ini sebetulnya ngingetin saya sama kamera yang lagi dipakai buat ngerekam ini, Sony A7 series, Sony full frame. Ada warna oranye di ring kamera buat, tempat lensanya itu. Yang lagi saya pegang ini namanya Canyon Orange, atau sebutnya warna oranye lah gitu. Tapi, disebut Canyon Orange tuh karena sebetulnya kalau kita perhatiin, detailnya lagi nih, sebetulnya nggak oranye polos, tapi di sini kayak ada guratan-guratan yang pernah lihat ini nggak sih gambar Grand Canyon tuh, kayak ada guratan-guratan garis-garis kayak gitu. Nah, ini mirip nih, cuma mesti dilihat dari dekat baru kelihatan. Terus, logo Hasselblad-nya juga di sini cuma ditulis H doang di, area kamera, bukan ditulis lengkap Hasselblad kayak di yang tadi warna Tundra Amber. Quick button-nya warna oranye juga, jadi nggak terlalu kelihatan berbeda dari yang lain. Walaupun kalau dilihat dari dekat ya warna oranye ini kelihatan lebih mengkilat ya. Cuma, kalau dari jauh nggak akan terlalu kelihatan. Dan satu lagi ring kameranya juga dibuat oranye, sama kayak Tundra Amber, oranye mengkilat gitu. Tapi karena seluruh bodi warna oranye juga, jadi nggak terlalu kelihatan kalau dari jauh. Kecuali kita perhatiin dari dekat banget gitu baru kelihatan. Jujur aja sih pertama kali saya pegang Find X9 Ultra ini kerasa gede, tebal, berat. Layarnya 6,82 inch, ketebalannya hampir 9 milimeter dan beratnya 235 gram. Ini lebih berat dari iPhone 17 Pro Max, itu 233 gram, beda dikit doang, tapi lebih berat. Dan bump kameranya ya gede banget, mirip kayak HP Fold yang saya lagi pakai ini yang, keluaran 2 tahun lalu kayaknya. Sebenarnya saya agak bingung kenapa area kamera itu dibuat, kembali ke desain seperti ini ya. Karena sebelumnya kan Oppo Find X9 series tuh desainnya udah seperti ini. Dan menurut saya ini desainnya punya karakter gitu, karena setahu saya, baru Oppo Find X9 yang pakai desain seperti ini gitu. Jadi kalau orang lihat dari jauh, orang tahu gitu, "Oh, dia lagi pakai Find X9." Tapi kan kalau kayak gini kan kayak banyak banget HP yang bikin area kamera buat gede di tengah seperti ini gitu. Cuma mungkin, positive thinking-nya ya kamera di HP ini kan the best of the best ya. Jadi kayak mungkin ada detail kompleksitas teknis yang nggak memungkinkan untuk dibikin, desainnya mirip kayak di Find X9 yang lainnya gitu. Yuk kita bahas kameranya satu persatu. Kameranya punya resolusi 200 megapiksel dan sensor kamera yang dipakai itu sensor yang gede banget. Oppo mengklaim ini sensor kamera 200 megapiksel yang paling gede yang pernah dipakai di HP manapun. Tapi bukan sensor HP secara keseluruhan ya, karena yang lebih gede ada yang 1 inch kan. Tapi itu kayaknya kebanyakan di 50 megapiksel deh resolusinya. Oke, next kamera 0,6 alias kamera ultrawide, resolusi 50 megapiksel. Dia punya autofocus dan Oppo mengklaim di kamera ultrawide ya sekarang bisa nangkap cahaya 56% lebih banyak dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Oppo Find X8 Ultra yang
Di DxOMark sekarang kayaknya ada di peringkat ketiga deh. Next, kamera TV 3 kali optical zoom, resolusinya 200 megapiksel lagi. Dan ini sensor kameranya juga gede banget. Saking gedenya, Oppo mengklaim ini sensor kamera tele paling gede yang pernah dipasang di HP sampai saat ini. Saking gedenya, ini tuh, ukuran sensor ini tuh setara atau seukuran dengan sensor di kamera utama iPhone 17 Pro. Kamera utama loh ya, bukan kamera tele. Kan biasa kan kamera utama tuh harusnya sensornya udah yang paling gede di antara sensor-sensor kamera yang lainnya gitu. Sadis kan. Tapi nggak cuma di situ doang. Kamera tele 3 kali optical zoom ini juga bisa ngerangkap tugas jadi kamera tele 6 kali in sensor zoom. Ya ini memang in sensor zoom ya, jadi ngezoom-nya ya bisa dibilang digital lah gitu, bukan optical. Dan gongnya adalah HP ini punya kamera teleperiskop 10 kali optical zoom 50 megapiksel. Ini mungkin jadi alasan kenapa orang mau keluarin duit 30-an juta untuk HP yang bukan iPhone, bukan Samsung, bukan HP lipat, tapi buat Oppo gitu. Karena 10 times optical zoom 50 megapiksel jujur aja kayaknya baru pertama kali saya dengar ada di HP ya. Saya ingat dulu pakai kamera teleperiskop yang pertama kali itu pakai Huawei P30 Pro, itu sekitar 7 tahun lalu. Coba temen, nih masih ada HP ini teleperiskop 5 kali, yang pertama kali saya cobain di sini. Dan abis itu kalau nggak salah di Huawei P40 Pro Plus itu ada 10 kali optical zoom, tapi resolusinya tuh nggak sampai, ya nggak sampai 50 megapiksel gitu, kayak kecil. Dan itu juga seingat saya sih banyak bug-nya sih, dan udah nggak ada Google-nya juga, gitu. Jadi, boleh dibilang ya sebuah terobosan 10 times optical zoom yang 50 megapiksel dan ya bisa dipakai gitu, nggak ada bug gitu. Ya so far sih saya nggak ketemu bug ya. Ya, kamera depannya Oppo Find X9 Ultra. Ini jam 5 sore, di sebelah sana agak mendung, sebelah situ ada matahari masih, anginnya nggak ada, kemarin padahal kencang banget. Nah, ini direkam di 4K 60 karena ini resolusi maksimum yang kita bisa pindah-pindah lensa tanpa harus matiin perekaman videonya. Sebetulnya kalau mau maksimal banget tuh di kamera belakangnya yang 1x tuh sama 3x bisa sampai 8K 30 kayak gitu. Nah, ini kan nggak pakai gimbal ya, nggak pakai stabilizer apapun eksternal ya, cuma internal doang gitu. Ini saya coba bawa jalan untuk ngasih lihat kurang lebih bagaimana hasilnya. Nah ini 1x untuk kamera depannya, tapi bisa kita atur supaya lebih ngezoom ada. Tapi siapa sih yang butuh lebih ngezoom kamera depan? Nggak tahu, mungkin ada kali case-nya ya. Tapi bisa juga kita pilih 0,8. Tapi ini semua digital ya. Gitu. Ini kita balikin aja ke 1x. Nah ini 1x-nya kurang lebih kayak gini. Nah, kita bisa pindah ke kamera belakang. Sini. Oke. Nah, ini 1x, ini 0,6, ini 2 kali, 3 kali, lensanya beda ya, tuh kelihatan agak kedut dikit waktu pergantian lensa. 6x ini ya lensa cropping juga, bukan lensa cropping ya, emang cropping dari 3x. Dan ini dia 10x, kerasa kedutnya ya, dikit. Tapi habisnya udah gitu. Nah ini optical zoom. Nah dari 10x masih bisa kita zoom lagi, tapi ini digital sih. Kalau butuh buat ngeliatnya jauh banget kayak gitu, mungkin kita lihat angle lain buat ngeliat 10x yang di zoom. Ini 20 kali sih, karena tadi nge-crop dari 10x nya. Oke, kita balikin lagi ke, oh ini masih bisa 30 kali. Widih, gokil, keren. Nah ini balik ke 10x, balik ke 6x, 3x, 2x, 1x, 10, 0,6. Aduh ngaco. Oke, wah lowbat. Yaudah gitu ya, ntar kita lanjut buat ambil sampel foto kalau udah agak gelap ya, kalau udah malam. Bye bye.
Ya, selain bentuk area kamera yang berbeda, ternyata chipsetnya juga beda nih. Kalau Oppo Find X9 series kan pakai MediaTek Dimensity, tapi kalau yang ini pakai chipset sponsornya King MU, tahu kan? Ya, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Dan skor Antutu juga beda lumayan ya, kalau MediaTek Dimensity itu sekitar 3,5 juta, kalau ini sekitar 3,9 juta sekian lah. Ada beberapa yang dapat 4 juta, tapi saya dapatnya di 3,9 juta sekian. Ini saya lampirin juga hasil tes benchmark di Geekbench dan di 3D Mark. Kebanyakan orang yang beli HP ini sih saya rasa nggak bakal terlalu peduli sama skor benchmark, sama performa, dan lain-lain, karena tahulah udah keluarin duit segitu gede, ya udah pasti, dikasih chipset juga yang terbaik tahun ini gitu. Dan bahkan mungkin, untuk beberapa tahun ke depan juga masih bagus banget gitu. Oppo Find X9 Ultra pakai baterai silikon karbon generasi ketiga yang kapasitasnya 7050 mAh. Ini kapasitas baterai ultra yang paling gede saat ini yang pernah saya coba di tahun ini. Tapi kecuali yang ini deh, yang ini kayaknya lebih gede kapasitas baterainya. Asus ExpertBook Ultra. Chargernya 100 watt, udah include dari dalam box penjualan, dan ini ngecasnya ngebut banget, kenceng banget, ciri khas dari charger Supervook. Dan fitur charging-nya juga ada wireless charging, ada bypass charging, dan ada reverse charging. Jadi udah cukup lengkap lah buat sebuah HP flagship yang harganya sampai 30 jutaan gini. Saya tuh sebetulnya beberapa bulan terakhir lagi kepikiran, tahun ini kayaknya tahun yang jelek banget buat ganti HP baru. Apalagi kalau yang urgent-urgent banget ya. Kalau nggak rusak, kalau nggak hilang gitu, mending jangan dulu deh beli HP baru. Ya tahu sendiri kan, harga memori lagi naik gila-gilaan, dolar sebentar lagi 17,845. Tapi justru in this economy beberapa HP itu muncul kok menarik gitu, kayak misalnya Samsung dengan privacy display-nya di S26 Ultra yang pertama kali di industri HP dan satu-satunya. Terus juga 10 times optical zoom 50 megapiksel di Oppo Find X6 Ultra ini. Jadi overthinking kalau seandainya harga memori normal, terus harga dolar stabil, rasanya industri HP ini bakal jadi fun lagi ya. Kayak dulu kan sempat banyak orang bilang industri HP tuh udah jadi boring, udah membosankan, semua inovasinya gitu-gitu doang gitu, nggak ada yang wow lagi gitu. Tapi saya mikir kalau seandainya saat ini dolar stabil, memori lagi nggak naik, kayaknya fun banget ya kalau kita bisa dapat harga Oppo Find X9 Ultra di bawah harga yang jauh di bawah harga yang sekarang gitu, bukan 30 jutaan. Apakah HP ini recommended? Ya tentu aja, ini HP yang recommended buat kita yang punya budget 30-an juta dan willing to spend budget itu buat dapetin foto-foto yang cakep hampir tiap hari di tempat-tempat yang bahkan kamera mirrorless, kamera profesional itu nggak bisa masuk. Ada satu room for improvement buat Oppo Global untuk seri Ultra tahun depan. Saya tuh expect di seri Ultra nanti bakal bisa ada semacam privacy display di layarnya. It would be such a perfect phone. Itu tadi opini saya untuk Oppo Find X9 Ultra. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Saya Hadi Gunawan, di belakang kamera ada Tama. Kami undur diri, kita jumpa lagi di video berikutnya. Cheers!